Saya Abel Jonathan Kasim, berasal dari kelas 12 Akuntansi 1, akan mempresentasikan tentang memotivasi diri untuk menjadi wirausahawan di era digital 4.0. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang banyak sekali, munculnya bisnis transportasi online seperti Gojek, Uber, Grab, dan lain-lainnya, di mana menunjukkan integrasi aktivitas manusia dengan teknologi informasi. Selain itu juga dalam bidang e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Revolusi model bisnis di era industri 4.0 atau 4.0 memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sesuai dengan karakter kewirausahaan, di mana seorang wirausahaan harus terus-menerus berinovatif, kreatif, memiliki jiwa kepemimpinan, tanggap terhadap perubahan, siap mengambil risiko. Berikut beberapa startup bisnis di era 4.0 yang sukses. Yang pertama adalah Traveloka, yang CEO-nya adalah Ferry Unardi. Ferry Unardi lahir di Padang pada 16 Agustus 1988. Saat ini usianya berusia 33 tahun, yang merupakan seorang pengusaha Indonesia yang juga merupakan pendiri situs web Traveloka. Beliau memulai debutnya di industri e-ticketing pada usia 23 tahun atau pada 2012 silam. Ia dan beberapa rekan engineer mengembangkan sendiri sistem penjualan tiket pesawat, kereta api, serta integrasi dengan pihak ketiga. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Strength yang didapatkan di dalam Traveloka adalah dapat diakses oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja. Dan Traveloka juga menyediakan berbagai informasi seperti waktu penerbangan, tiket promo, berat bagasi setiap pesawat dengan akurat, sehingga masyarakat dapat memesan pesawat atau hotel sesuai dengan kondisi keuangannya dan merencanakan keberangkatannya. Selanjutnya adalah weakness. Weakness yang didapat di dalam Traveloka pertama adalah masih banyak masyarakat, terutama kalangan yang umurnya sudah di atas 40 tahun, tidak mengerti menggunakan transaksi online. Kadang mereka masih kesulitan untuk memakai handphone, apalagi bertransaksi di HP. Jadi mereka melakukan dengan manual. Yang kedua adalah ketakutan terhadap penipuan. Ada saja orang yang berpikiran takutnya tertipu atau tidak terpercaya. Yang ketiga adalah masih banyak orang yang memilih memesan secara manual. Untuk pemesanan hotel, masih banyak orang yang ingin melihat secara langsung sebelum memesannya, sehingga banyak orang yang melakukannya secara manual. Yang terakhir adalah adanya aplikasi lain dengan fungsi yang sama, seperti Agoda, Pergi-Pergi, dan Tiket.com. Selanjutnya adalah opportunities. Yang pertama adalah keperluan masyarakat untuk berpergian terus-menerus meningkat. Karena keperluan masyarakat untuk berpergian ke suatu tempat terus-menerus meningkat, setiap saat dengan berbagai keperluan seperti pulang kampung, liburan, adanya keperluan bisnis, dan lain sebagainya, menjadikan Traveloka sebagai salah satu aplikasi yang banyak digunakan karena mudah, cepat, terpercaya, dimanapun dan kapanpun bisa diakses. Yang kedua adalah up to date. Informasi yang diberikan oleh Traveloka sangat up to date, yaitu berupa jam penerbangan, berat yang diberikan oleh setiap maskapai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menyediakan pilihan bahasa Indonesia, di mana aplikasi ini bisa digunakan hingga go internasional. Yang terakhir merupakan threat atau ancaman. Yang pertama adalah munculnya aplikasi yang serupa. Mulai munculnya aplikasi-aplikasi yang serupa seperti Tiket.com, Pergi-Pergi, sehingga Traveloka harus memutar otaknya untuk memikir kembali ide-ide kreatif untuk publikasi dan bagaimana cara untuk bersaing dengan mereka, bisa melalui iklan-iklan yang lucu dan sebagainya. Yang kedua adalah munculnya pesaing dengan promo yang lebih menarik. Selanjutnya adalah William Tanuwijaya. William Tanuwijaya lahir pada 11 November 1981 di Pametang, Siantar, Sumatera Utara. Selepas SMA, meskipun berasal dari keluarga yang dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan,
orang tua William sangat peduli pada pendidikan. Mereka ingin agar William memperoleh pendidikan yang lebih baik sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ide untuk membangun Tokopedia muncul pada 2007, namun saat itu ia tidak memiliki modal sama sekali sehingga akhirnya ia mengajak temannya Leontinus Alva Edison untuk mendirikan Tokopedia. Untuk strengthnya Tokopedia, yang pertama adalah menyediakan berbagai macam jenis kurir atau jasa pengiriman. Yang kedua adalah memiliki banyak promosi. Yang ketiga adalah kemudahan dalam pengambilan barang. Yang keempat adalah kemudahan untuk mencarikan dana. Yang kelima adalah adanya fitur pembatasan usia terhadap produk-produk tertentu seperti rokok-rokok elektronik, alkohol, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah weaknesses. Yang pertama adalah adanya celah untuk melakukan kecurangan. Seperti pengguna aplikasi Tokopedia memanfaatkan cashback atau vouchernya di tokonya sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah banyak kompetitor yang di bidang yang sama. Yang terakhir adalah pengguna bisa memanipulasi data diri. Seperti yang pertama adalah yang strength, di mana ada fiturnya pembatasan usia. Di situ pengguna Tokopedia bisa mengganti usia dia, kemudian nama pribadi, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah opportunities atau kesempatan. Kesempatan yang dimiliki oleh Tokopedia berupa biasanya e-commerce menggunakan bahasa Inggris sehingga masyarakat Indonesia tidak dapat melakukan transaksinya dengan baik. Dengan dimasukkan fitur penggunaan bahasa Indonesia, maka masyarakat dapat melakukan penjualan ataupun pembelian. Yang terakhir adalah threat. Threat yang dialami oleh aplikasi-aplikasi besar ini adalah paling utama adalah ancaman dari hacker, kemudian adanya juga ancaman dari situs web penyediaan iklan gratis. Selanjutnya adalah Nadiem Makarim. Beliau lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Saat ini beliau berumur 37 tahun. Beliau adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Pada tahun 2006, Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Ia terjun sebagai pengusaha yang mendirikan Zalora Indonesia. Ia kemudian menjabat sebagai CEO atau Chief Innovation Officer Kartuku sebelum akhirnya fokus mengembangkan dirinya di Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011. Strength yang dimiliki oleh Gojek adalah memiliki mitra driver dan pelanggan setia. Yang kedua adalah mempunyai jenis layanan yang beragam, yaitu GoSend, GoFood, GoClean, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kelemahan atau weaknesses. Yang pertama adalah pelanggan terkadang harus menunggu waktu yang lumayan lama untuk memesan makanan di fitur yang ada di GoFood. Yang kedua adalah sering terjadinya order fiktif atau disebut juga orderan palsu yang dilakukan oleh pelanggan secara sengaja untuk mengerjai driver-driver. Yang ketiga adalah pihak perusahaan sangat mengandalkan driver untuk melakukan kerjaan ini. Selanjutnya adalah opportunities, yaitu memperluas jaringan dan kerja sama dengan lebih banyak rumah makan atau resto, karena masih banyak rumah makan atau restoran pilihan konsumen yang belum masuk di layanan GoFood. Apabila selama ini layanan Gojek lebih banyak dipergunakan oleh konsumen perorangan, maka perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan layanan konsumen dalam berbentuk perusahaan, khususnya untuk GoSend, GoCar, GoBox, karena Gojek masih memiliki peluang besar untuk terjun di bisnis logistik untuk memenuhi pelanggan berbentuk perusahaan. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman timbul dari pemerintah berupa peraturan dan penerbitan tarif online. Meskipun tidak terlalu mempengaruhi layanan kepada konsumen, ancaman ini timbul dari persaingan penyediaan layanan online lainnya. Hal ini menimbulkan perang tarif yang tidak sehat. Yang berikutnya adalah Ahmad Zaki. Ahmad Zaki lahir di Serangan 24 Agustus 1986,
yang kini berusia 34 tahun. Ahmad Zaki adalah founder dan mantan CEO dari sebuah perusahaan e-commerce bernama Bukalapak. Ia mendirikan situs tersebut sejak tahun 2010 bersama rekannya Fajrin Rashid dan Nugroho Heru Cahyono. Berbodal pengalaman membangun sistem IT banyak perusahaan besar, Zaki lantas terpikir untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Dari sinilah Bukalapak mulai dirintis pada tahun 2010. Ia bermimpi untuk mengubah hidup banyak orang dengan memajukan UMKM lewat internet. Yang ada di dalam Bukalapak adalah pertamanya adalah adanya beragam sistem payment, seperti bisa melakukan dari pembayaran melewati Alfamart, Indomaret, transfer BCA ataupun bank lainnya, dan klik aja dan lain-lain. Yang kedua adalah adanya fitur-fitur yang memudahkan penjual, kemudian mudah diakses, kemudian adanya kejelasan tampilan kategori dan gampang ditemukan, kemudian terakhir adalah tampilannya dan fiturnya yang menarik. Kelemahan yang ada di dalam Bukalapak adalah adanya sistem penambahan uang di rekening Bukalapak. Kemudian feedback negatif sangat berpengaruh pada reputasi penjual. Kemudian penggunaan hanya dalam bahasa Indonesia, tidak ada dalam menggunakan bahasa Inggris, sehingga tidak dapat go internasional. Dan yang terakhir adalah kurang penjelasan nomor transaksi. Kesempatan atau opportunities yang ada dalam Bukalapak. Yang pertama adalah inovasi dan diskon di hari tertentu, kemudian menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah banyak pilihan lapak. Untuk ancaman atau threat yang ada di Bukalapak adalah persaingan dengan situs jual beli yang sama seperti Tokopedia, Blibli, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah perlu program dan inovasi yang baru. Nama usaha yang saya ingin kembangkan adalah Peduli Indonesia. Peduli Indonesia terinspirasi dari motivasi dari para pendiri startup unicorn, di mana mereka ingin membantu masyarakat atau berjuang dan membangun bersama kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya terinspirasi untuk membuka pelayanan door-to-door, swab COVID-19 dan vaksin. Selain itu, adanya kasus di mana orang yang melakukan isolasi mandiri meninggal karena kekurangan perhatian baik dari pemerintahan dan masyarakat sekitar. Selain memberikan layanan door-to-door, swab, vaksin, dan pemeriksaan rutin terhadap orang-orang yang melakukan isolasi mandiri, gerakan ini juga akan secara aktif dan masif menggerakkan masyarakat sekitar melalui penggalangan dana dan edukasi kesehatan. Kekuatan dari program ini adalah yang pertama adalah mengutamakan kesehatan kerja, menjaga keamanan secara rutin seperti menggunakan peralatan yang baru dan disegel, kemudian mensterilkan diri, kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah mudah dijangkau baik secara daring ataupun luring. Diketahui bahwa kadang-kadang ada orang tua yang tidak bisa keluar rumah karena adanya penyakit seperti cacat, kemudian harus dirawat inap di rumah sehingga tidak bisa keluar. Nah, di sini layanan door-to-door kami cocok untuk yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan. Kemudian menggunakan fitur dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena terdapat warga asing yang tinggal di Indonesia, di mana mereka tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, tetapi mereka ingin melakukan pelayanan swab door-to-door, sehingga dengan adanya bahasa Inggris di dalam fitur kami, dapat mempermudahkan mereka untuk menggunakan layanan kami. Yang terakhir adalah penggalangan dana. Selain untuk aksi saling peduli penanggulangan COVID-19 ini, bisa juga untuk tempat penggalangan dana untuk korban-korban bencana lainnya, seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lainnya. Kelemahan dalam program kami yang pertama adalah memerlukan biaya yang besar. Yang kedua adalah bersaing dengan rumah sakit. Yang ketiga adalah biaya pelayanan yang cukup mahal. Yang keempat, kurangnya tenaga kerja medis atau kesehatan. Dan yang terakhir adalah
kita perlu mempersiapkan keperluan tenaga kesehatan seperti mensuplai makanan sehat, vitamin, dan juga jam kerja yang harus kami minimkan agar mereka dapat beristirahat dengan baik sehingga mereka tidak terpapar oleh COVID-19. Berikutnya adalah kesempatan atau opportunities untuk program kami. Yang pertama adalah bisa mendapatkan subsidi dari pemerintahan sehingga biaya yang cukup besar tadi bisa dihilangkan atau diminimkan dari subsidi pemerintahan. Dan yang terakhir, tidak banyak persaingan dengan pelayanan yang sama. Yang terakhir adalah ancaman bagi program kami. Yang pertamanya adalah adanya kemungkinan tenaga kesehatan terpapar oleh virus COVID-19. Yang kedua adalah adanya potensi kecurangan yang dilakukan oleh tenaga medis, seperti manipulasi data, penimbunan barang-barang medis, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ketidakjujuran pasien, dan yang terakhir adalah ketidakpercayaan masyarakat, bahkan penolakan terhadap kunjungan dari petugas kesehatan. Sekian presentasi saya, Albert Jonathan Kasim, kelas 12 Akuntansi 1. Terima kasih.